Shalom, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, di Indonesia ini masih ada orang-orang yang intoleran, yang tidak mau menghargai perbedaan, yang tidak mau menghargai agama orang lain. Ya, sebagai bukti di mana hari-hari terakhir ini banyak gereja mengalami penolakan, banyak gereja mengalami intimidasi, bahkan tidak tanggung-tanggung ya di beberapa tempat ya orang-orang gereja yang sedang beribadah diusir, saudara dalam Tuhan. Dan buat mereka yang masih intoleran, Buya Syakur menyampaikan pesan terbaiknya. Ya, Buya Syakur mengajak mereka menghargai agama orang lain dengan alasan yang sangat memberkati menurut saya. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita menonton cuplikan videonya terlebih dahulu di video berikut, dan pastikan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Berikut videonya. Saya menyebut diri, Buya, saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal. Tapi pada saat harus membumikan konsep, kita harus meyakini agama kita benar, tapi dalam nafas yang sama kita harus menghargai orang lain yang meyakini agama mereka benar menurut mereka. Yang jadi persoalan, Buya, bagaimana mewujudkan itu dalam konteks keseharian itu, ya. Karena iya, dalam nafas yang sama kita meyakini agama kita benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar. Itu. Ya, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami bikin bangsa-bangsa, suku-suku supaya ada kerjasama. Ditafsirkan oleh Tabarinya dengan eksklusif kerjasama antar umat Islam, bukan dengan orang kafir. Bayangkan. Iya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oleh Ibnu Katsirnya, kami mengutus kamu, hai Muhammad, untuk berbagi rahmat kepada alamin. Kata Ibnu Katsirnya, lil muslimin, bukan kafirin. Eksklusif semuanya itu. Kita berbusa-busa mengajak moderasi beragama. Kalau kita dibaca anak-anak kita, itu juga tidak akan berubah kok. Maka silabus yang kita rubah semuanya itu. Iya dong. Iya, yuk kita datang ke Bapak, datang ke depan tuh. Ini bagaimana silabusnya? Ya, anak-anak kita yang baca, haram, nggak boleh menjawab waalaikumsalam pada orang kafir yang bilang assalamualaikum tuh gitu. Kok cokak banget sih, masa orang assalamualaikum boleh dijawab? Itu kan kesombongan, eksklusivisme. Ya, jadi ya seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Itu pertanyaan yang pertama tuh. Yang pertama mungkin pragmatisnya ya Pak Husain, yang tadi melihat sisi pragmatis, implementasinya, toleransi dalam konteks bermasyarakat. Begini aja dah, Anda punya istri cantik kan, betul nggak? Agama ibaratnya istri lah. Anda yakin istri Anda paling cantik, betul kan? Ya sudah, silakan, tidak ada masalah kok. Ini istriku paling cantik, silakan Anda yakin. Yang pasti silakan, cintailah, sayangilah, rawatlah, perhatikanlah, bahagiakanlah, selesai. Jangan jelek-jelekan istri saya yang kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah, kau cantik terima saja, jangan bilang istri. Urusannya apa Anda jelek-jelekan istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, nggak ada urusan kok. Apakah agama kita tidak sempurna kalau kita tidak menjelek-jelekin agama lain? Apakah agama kita tidak cukup kalau kita tidak membenci agama lain? Apa itu rumusnya? Nggak ada. Ya cinta-cintailah, beragama-beragamalah. Lalu apa urusannya? Jadi begini,
Kenapa agamamu dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang mencaci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara mencaci maki orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Ya kan pertanyaan seperti itu. Jadi beginilah, itu tidak akan pernah selesai bahwa kemajmukan agama, pluralitas agama dirawat oleh Allah. Mau ngelawan? Laula daf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismallahu katsira. Kalau bukan karena dibela oleh agama satu orang dengan orang lain, maka kelenteng-kelenteng, sinagog-sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja, salat gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada. Dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi di tangan mereka. Untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. 21 negara Arab nggak bisa ngelawan Amerika, buruk Amerika. Armada 6-nya saja di Laut Tengah nggak bisa mereka mengalahkan armadanya saja, apalagi ngelawan Amerikanya. Nah, supaya jangan dihancurkan, Allah intervensi membela orang Islam. Negara Islam yang terbelakang, yang bodoh, yang melarat itu dikasih minyak oleh Allah supaya eksis mereka. Dari mulai Maroko, Aljazair, semua sampai Indonesia minyaknya ada. Begitu Filipina nggak ada minyak kok. Apa dia disengaja apa memang kebetulan? Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, merasa hebat sendiri. Bangkitlah, sudah jangan menyanyikan lagu-lagu lama lah. Iya kan gitu. Kita realistis saja sekarang, kita bangkit yuk gitu. Kita bikin Indonesia yang damai, Indonesia yang damai. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Di sana kita boleh melihat bagaimana Buya Syakur mengajak umat muslim untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai orang lain, untuk menghargai agama orang lain. Bahkan dia mengibaratkan agama itu seperti istri. Ya, kalau kita menganggap istri kita cantik, orang lain pun begitu juga. Mereka merasa bahwa istri mereka cantik. Jadi kita harus bisa menghargai ya apa yang mereka anggap baik. Kita harus menghargai apa yang orang lain anggap cantik. Ya, begitu juga dalam beragama. Orang lain berkata bahwa agama mereka baik, agama mereka benar. Kita harus menghargai hal itu. Ya, sebagaimana kita juga menganggap bahwa agama kita baik, agama kita benar. Ya, intinya adalah mari kita hidup bertoleransi. Mari kita hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita hidup saling menghormati agama orang lain, menghargai dan menghormati suku budaya orang lain. Saudara Tuhan, ya, Buya Syakur berkata kalau kita mau dihargai, kita harus terlebih dahulu menghargai orang lain. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan bagi saya ini sangat memberkati dan sangat luar biasa sekali. Ya, saya rasa kalau orang-orang yang masih intoleran, yang mengganggu agama orang lain, yang suka nyinyir dengan rumah ibadah orang lain, saya rasa mereka akan sadar ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh
Buya Syakur di video tadi. Jadi saudara Tuhan, tidak ada salahnya buat saudara yang sedang menonton video ini, ya, share video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai kepada orang-orang intoleran, supaya mereka sadar bahwa pentingnya toleransi, pentingnya saling menghargai satu dengan yang lain, pentingnya menghargai perbedaan yang ada. Supaya apa? Supaya tetap tercipta yang namanya kerukunan, supaya tetap tercipta yang namanya kedamaian antar umat beragama. Karena hanya dengan toleransi kita bisa rukun satu dengan yang lain. Tanpa toleransi, tanpa hidup bertoleransi, tanpa mau menghargai orang lain, maka sulit bagi kita untuk bisa rukun satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun, ya, di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama saja, tetapi ada beberapa agama yang berbeda yang sudah disahkan di Indonesia ini. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada, karena agama yang satu pastinya berbeda dengan agama yang lain, baik dalam cara beribadah, cara berpakaian mungkin, bahkan sesembahan yang dipercaya sebagai Tuhan, ya, itu pastinya berbeda. Jadi dalam perbedaan yang ada, mari kita saling menghargai. Salah satu caranya adalah dengan mau hidup bertoleransi. Nah, salam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan salam toleransi. Tuhan memberkati kita semua.